Ya, yang kerja bingung. Kenapa? Di tempat kerjaannya diberhentiin, dihabisin pekerjaannya. Yang kerja aja bingung, apalagi yang kagak. Benar. Yang kerja bingung, yang apalagi yang kagak kerja. Benar. Tapi untungnya yang bagi rizki bukan manusia. Yang menetapkan kita bisa makan, bisa minum bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak masih pada sehat. Alhamdulillah. Kita doa mudah-mudahan ini virus buru-buru bubar dari negara kita. Kalau hilang nggak mungkin, selagi masih ada dunia pasti masih ada virus. Virus bagian atau salah satu komponen berdirinya alam dunia ini. Tapi paling tidak kita minta kepada Allah, biar bagaimanapun virus itu ada, biar bertebaran dimanapun di sekeliling kita, mudah-mudahan kita mah nggak kena. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Berkah maulid, insya Allah virus corona dihilangkan dari lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita hajatkan pagi hari ini dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang lagi pusing mudah-mudahan pusingnya hilang. Yang sakit gatal-gatalnya hilang. Yang sakit kepalanya jangan hilang. Kepalanya hilang. Hajat-hajat kita, doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, kemarin kita kenyang pakai masker, bapak-bapak kemana-mana pakai masker, ibu-ibu kemana-mana pakai masker. Harus diambil manfaatnya, harus diambil pelajarannya. Bukan hanya secara zahir kita pakai masker, kita tutup punya mulut. Hakikatnya kita harus jaga kita punya mulut. Berapa banyak orang-orang yang akan hina dan binasa gara-gara tidak mampu menjaga mulutnya. Na'udzubillah min. Saya tanya ibu-ibu, ada gak orang yang ngaji mah rajin, ngomongin orang gak pernah berhenti? Ada. Mana lagi orangnya? Kagak datang lagi baik. Benar. Ngaji mah ngaji, sholat mah sholat. Bohong kalau belum 3 kali sehari belum berhenti. Bohong kayak minum obat. Benar. Ada nggak begitu? Nih hakikat masker kita bukan cuma kita nutup mulut. Secara zahir kita tutup mulut kita supaya nggak kena virus. Tapi hakikatnya bagi orang-orang yang beriman, ini jadi pelajaran buat kita semua. Harus bisa kita jaga mulut, harus bisa kita jaga lisan. Jangan sampai lisan kita menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan yang baik ini sedikit yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan bekal dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dalam setiap harinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang paling baik, hidup yang paling bagus, hidup yang paling ideal adalah hidup yang mencontoh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Apa ya tadi?
Hidup yang paling bagus, hidup yang paling ideal adalah hidup yang mencontoh hidup dan kehidupan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi apa Bu? Apa Bu? Hidup yang paling hebat, hidup yang paling bagus adalah hidup yang mampu mencontoh hidup dan kehidupan Nabi. Kenapa? Pribadi Nabi, pribadi Rasulullah adalah pribadi yang paling komplit, kompleks. Segala model bentuk hidup dan kehidupan ada dalam hidup dan kehidupan Rasulullah. Makanya mudah-mudahan lewat peringatan Maulid ini kita bisa sedikit demi sedikit mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Satu pertanyaan penting buat kita, nih buat kita semua. Bagaimana supaya kita bisa mencontoh Rasulullah? Bagaimana supaya kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah buat kita? Uswah paling sempurna, contoh yang paling sempurna, contoh yang paling paripurna, contoh yang paling ideal adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita harus rajin ngaji. Yang kedua, disinilah pentingnya peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya Bapak Ibu kenal sama Nabi? Kenal sama Nabi? Alhamdulillah. Pernah hidup bareng Nabi? Belum. Pernah ketemu Nabi? Pernah berjuang sama Rasul? Belum. Tapi kita iman kepada Rasulullah, kita kenal kepada Rasulullah walaupun sedikit demi sedikit. Yuk kita contoh baginda Nabi. Supaya apa? Supaya kita tahu mana jalan yang harus kita lalui dan mana rambu-rambu yang jangan sampai kita lewati. Kalau ada yang berlebihan, kita kurangin. Kalau ada yang kurang, yuk sama-sama kita lengkapin. Segitu doang. Makanya mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sejak zaman dahulu kala 14 abad tahun yang lalu sudah pesan sama kita. Nih kita semua adalah orang-orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Rasul nggak pernah kenal kita. Rasul nggak pernah kenal Rodiah, orang Pancoran Mas. Mana Rodiah ada? Bu Rodiah. Iya. Powati. Rasul nggak kenal Pak Gunawan, orang Pancoran Mas. Iya. Tapi kita walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah, walaupun belum pernah hidup sejaman dengan Rasulullah, kita lah yang paling nanti pertama akan disebut oleh Rasulullah. Sebelum wafatnya yang paling diingat adalah kita semua orang Pancoran Mas. Alhamdulillah. Dalam riwayat diterangkan ketika Rasul dibangkitkan oleh Allah, yang paling pertama disebut adalah ummati, ummati, kaifa ummati, umatku, umatku, bagaimana keadaan umatku. Kita semua Bu. Makanya Rasul pesan buat kita nih. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. 14 abad tahun yang lalu Rasul udah pesan sama kita supaya kita jadi orang-orang yang gembira, supaya kita jadi orang-orang yang bahagia, enggak jadi orang-orang yang sengsara. Kalau orang kampung saya bilangnya belangsak. Di sini ngomongnya apa ya? Belangsak, ngerti belangsak? Belangsak apa tuh belangsak? Susah tapi nyebutnya pakai sot. Susah. Iya. Rasul udah pesenin buat kita jangan sampai kita nih jadi orang-orang sengsara, jadi orang-orang nggak bahagia. Mana pesannya Nabi? Alamatus syaqawati arbaun. 4 ciri orang-orang sengsara.
4 ciri orang-orang belangsak. Berapa Bu? 4 apa? Ciri apa? Orang belangsak. Udah tahu? Belum? Saya kasih tahu. Alamatus syakawati arbaun, 4 ciri orang-orang belangsak. Berapa Bu? 4 apa? Ciri apa? Udah tahu? Ada yang sewot banget belangsak begitu. Udah tahu? Saya kasih tahu, belum tahu juga mah. Alamatus syakawati arbaun, 4 ciri orang belangsak. Berapa Bu? Berapa Bu? 4 apa? Ciri apa? Udah tahu? Astagfirullahaladzim. Udah tahu? Udah. Kalau udah saya tutup nih. Iya. Udah tahu Bu? Belum. Jangan ada yang sewot ya. Ngaji sama ibu-ibu kan sewot mulu. Iya. Pertama, ciri orang yang hidupnya sengsara, tidak bahagia. Kalau kata orang Pancoran Mas, hidupnya 1. Nisyanul dzunubil madiyah. Salah satu ciri orang hidupnya sengsara, tidak bahagia, belangsak, dia suka lupa dosanya yang di masa lalu. Dosanya dia lupain. Saya tanya nih Bapak Ibu di sini, barangkali ada di Pancoran Mas mah. Coba ngacung dah. Siapa yang nggak punya dosa pisan, ngacung dah. Iya. Ada orang yang nggak punya dosa. Nggak ada, cuma di musola ngomongnya. Ntar mah di rumah nih, minta maaf noh sama tetangga. Emang gua salah apa begitu? Benar. Orang bakal sengsara hidupnya. Cirinya yang pertama, dia melupakan dosa di masa lalu. Kita yakin dan percaya kita semua pasti berbuat dosa. Jangankan yang kemarin-kemarin, dari baru tadi pagi bangun tidur kita pasti bikin salah dan dosa. Benar? Bu, Pak, nih jangankan kita Pak ya, kita jangankan lagi nggak ibadah, kadang-kadang lagi ibadah aja kita bikin dosa. Benar? Nih lagi maulid nih, ada aja yang kita omongin. Kapok gua maulid di Baitul Mutakin mah. Emang apa po? Orang lagi baca maulid dia ngobrol. Emang apa po? Snack isinya lontong kecil banget begitu. Jangan lagi nggak ibadah, lagi ibadah kadang-kadang kita bikin dosa. Benar. Lagi sholat, Allahu Akbar, baca Fatihah, keingetan tetangga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ingat tetangga, gara-gara dia tadi nih, wih sebel banget gitu. Baca doa, baca Fatihah, sebel, marah kita. Benar. Jangankan kita nggak lagi ibadah aja kita bikin dosa. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang merasa paling benar, ada yang merasa paling suci, ada orang yang merasa tidak pernah punya salah, dia yang paling hebat, dia yang paling pinter, yang lain salah semua, yang lain blow on semua, yang lain nggak ada yang benar, dia doang yang benar. Itu orang sombong. Blow onnya yang kenceng. Segitu aja saya ngeri Bu. Iya. Nih kita harus ingat dosa-dosa kita, dosa suami sama istri, dosa istri sama suami. Sebelum ngaji tadi ini, sebelum datang maulid, izin dulu nggak sama suaminya? Izin, yang izin mah. Yang kagak, udah kagak izin nyuruh lagi.
gua mau maulid bang, lu kagak lihat mendung begitu. Dah. Mau berangkat ngaji, laki diomelin. Kopi udah gua seduhin, ma pisang goreng no gua taruh di pojokan, begitu. Apa orang mah yang kasih makanan di pojokan membuat jin doang. Sajen namanya po. Berarti yang dikasih makanan di pojokan laki ibu. Dah, lakinya dikatain setan. Nggak ada di sini mah, alhamdulillah. Sini mah semuanya izin, berangkatnya juga alhamdulillah. Izin dari rumah Ayang Beb. Ada yang begitu? Ada. Jangan salah Bapak Ibu, suami manggil istri panggilan kesayangan, istri manggil suami panggilan kesayangan, ada pahala di dalamnya. Ada pahala di dalamnya. Ada ampunan dosa di dalamnya. Jangankan manggil, mandang aja dapat pahala. Ada 5 pandangan kita yang kita memandang bisa mendapatkan pahala. Pertama, nazrul Ka'bah, melihat Ka'bah. Memandang Ka'bah ada pahalanya. Yang kedua, nazrul Quran, memandang Al-Quran. Jangankan dibaca, baru kita pandang Al-Quran dapat pahala. Yang ketiga, nazrul walidain, memandang 2 orang tua. Kepada kedua orang tua kita pandang dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, pahala. Yang keempat, nazrul alim, memandang orang alim, memandang ulama. Jangankan belajar kepada ulama, mandang ulama ada pahala. Yang kelima, nazrul zaujah, memandang pasangan kita. Jadi saya pesan Bapak Ibu, ntar kalau pulang lakinya plototin aja. Bukan, Bu, jangan diplototin Bu ya. Melotot sama memandang lain Bu. Lah ibu-ibu pulang maulid, pulang-pulang lakinya diplototin aja. Kata lakinya, lah bini gua pulang maulid jadi gila ya. Nauzubillah min. Nih, yuk kita ingat dosa-dosa kita yang sudah berlalu, yang di belakang yang pernah kita lakukan. Ingat dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami, dosa anak kepada orang tua, bahkan tidak jarang dosa orang tua kepada anak. Ingat, apalagi anak kepada orang tua mah jangan sampai berbuat dosa, berbuat durhaka kepada orang tua. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah mengingatkan kepada kita, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, tidak akan pernah seorang anak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia terlebih di akhirat kalau dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ada anak mau balas, mau bayar jasa orang tua, gak bakal kebayar. Setuju? Setuju. Apalagi kepada seorang ibu. Bapak diam dulu, saya tanya ibu-ibu. Jawab jujur Bu ya. Bu, jawab jujur Bu ya. Bu, jawab jujur Bu ya. Saya tanya, hamil anak berat apa kagak? Berat apa enggak? Susah apa enggak? Susah apa enggak? Enak apa kagak? Enak. Enak apa kagak? Berat enggak Bu? Berat. Susah enggak Bu? Ngelahirin capek enggak Bu? Berkeringat enggak Bu? Berdarah apa enggak? Kapok kagak? Kagak. Melahirkan capek gak Bu? Capek. Berdarah gak Bu? Berdarah. Sakit gak Bu? Sakit. Kapok kagak? Kagak.
Alhamdulillah. Anak kalau mau balas jasa orang tua nggak bakal pernah bisa kebales. Ya. Mau bayar jasa orang tua pakai apa bayarnya? 7 gunung emas buat bayar jasa orang tua nggak bakal kebayar. Apalagi anak-anak sekarang, adik-adik nih, mumpung ada adik-adik. Ya, adik-adik banyak, anak-anak kecil banyak. Jaga pelihara adab kita sama orang tua. Dulu ajaran orang tua kita nih, jangankan bos sembarangan kita ngomong, kita lewat aja nunduknya luar biasa. Sekarang ada yang begitu? Jarang. Nih, Bu, nih adik-adik nih, lewat depan orang tua nunduknya luar biasa. Boro-boro. Apa sih boro-boro ya? Hah? Boro-boro sama Ustadz ya? Sama. Sini boro-boro pada ngerti? Boro-boro, kalau begitu boro-boro beda. Boro-boro kita mandang mata orang tua kita, ngelihat aja kita nggak berani. Nunduk. Sekarang anak dipelototin bapaknya, galakan dia, tulak pinggang. Disuruh emaknya tong ke warung beliin emak cabe, ntar emak upahin 1000. Emak aja yang berangkat ke warung, saya upahin 2000. Begitu. Ada anak begitu, ada. Mana sih anaknya? Ayo adik-adik ya, pelihara, jaga adabnya, akhlaknya jaga. Orang tua kita dulu ngajarin udah bener banget, ngaji jarang, ketemu guru jarang karena emang susah. Iya. Mungkin nih orang-orang tua saya, nenek-nenek saya mungkin dulu ngalamin belajar bawa-bawa obor, lewat sawah, jalanan becek, habis hujan 3 meter baru ngeh sendalnya ketinggalan. Bener. Guru jarang, ngajinya sebentar tapi dipakai. Walaupun cuma sekedar ngaji bismillahirrahmanirrahim, orang dulu make bismillahnya bener. Maka coba lihat dah rumah-rumah orang tua kita dulu, ngajinya jarang, ketemu guru jarang. Belum pernah saya ngeliat rumah orang tua yang ngadep WC-nya ngadep ke arah kiblat atau belakangin kiblat, nggak ada. Adabnya dipakai. Orang tua kita dulu begitu ngajarin. Sekarang mah coba anak-anak, ada sofa nonton TV, emak bapaknya di bawah, anaknya di atas, kakinya diangkat main HP, nggak sengaja kentut tuh bocah. Emak bapaknya sampai berantem, Bu. Emak bapaknya berantem, kentut lu bang, begitu. Galak banget bininya. Terus makan apa sih lu bang? Bangke tikus apa begitu kata bininya. Suaminya nggak mau kalah. Gua tuh ngajok kalau kata orang kita. Ngajok apaan itu ya? Ngajok. Agak mau kalah gitu, Bu. Lakinya marah juga. Gua 7 turunan nggak pernah ada kentut yang baunya begini, begitu tuh. Berantem laki bini. Mak bapaknya berantem, anaknya cengar-cengir. Padahal dia ngomong, nggak punya salah, cengar-cengir dia ngomong, saya yang kentut mak, begitu. Anak sekarang, yuk kita didik. Ya, anak-anak kita kalau kita nggak mampu ngajarin baca Quran, anterin ke guru-guru ngaji. Apalagi ada apresiasi dari pemerintah tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Imam. Insya Allah guru-guru ngaji kita ada apresiasinya dari pemerintah. Guru-guru ngaji nggak ada yang pikirin, Pak, Bu. Pecinya kadang-kadang pemerah begitu ya, sarung pada robek begitu Pak Haji ya. Iya, baju kokoh itu lagi tadinya putih sampai kuning banget. Guru ngaji, lah bener, guru ngaji harus banyak yang pikirin. Di situ anak-anak kenal Al-Quran ya sama guru-guru ngaji. Benar. Ya. Badan kurus, pala duang gede, buagol gitu. Guru-guru ngaji. Maka dipikirin sama pemerintah, kita apresiasi. Insya Allah ada yang bawa suara kita, ya, untuk mensejahterakan umat, bil khusus guru ngaji. Insya Allah guru-guru ngaji kita pikirin.
Udah bayarannya mingguan, telat mulu lagi. Namanya guru ngaji, minta kagak enak, nagih kagak enak, diem be, diem. Paling sebel mas sebel doang sama tuh anak. Ada nih, berarti ada nih. Ada nih yang nitipin doang anaknya ngaji bayaran kagak. Ada nih berarti. Banyak. Kasian banget ah. Untung namanya beliau mah ya guru ngaji, tahu agama, paham agama. Dia yakin rezekinya nggak dari mana, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diem aja diem. Saking aja orang tuanya nggak tahu diri, itu mah namanya. Yuk kita ingat, jangan sampai kita lupa dosa-dosa kita di masa yang lalu. Semakin banyak kita lupa dosa-dosa kita, akan semakin sengsara kita. Orang kalau udah mulai lupa dosa-dosanya jadi orang sombong, gede kepala, bagol, gede kepala. Lah kan gede kepala bagol bukan ya? Gede kepala. Benar. Orang kalau lupa dosa, jangan dianggap kita nih bebas dari dosa, lepas dari dosa. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Istighfar, banyakin istighfar, ingat dosa. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha setiap hari sebelum tidurnya sama kayak ibu-ibu sini. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha sebelum tidur selalu minta maaf kepada Rasulullah. Sama kan kayak ibu sini? Kode ini mah bu, kode berarti abis ini kudu begitu. Insya ya Rasulullah, andai hari ini aku berbuat salah dan dosa kepadamu, maafkan aku, ampuni aku. Emang Rasulullah mah sayang banget sama Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Rasul nggak pernah panggil nama, ya Habibah, wahai kekasihku, begitu. Nggak pernah panggil ya Khadijah, enggak. Ya Habibah. Istrinya yang satu Aisyah, ya Humairah. Kenapa pipinya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan? Bapak-bapak antar pulang cek pipi bininya masing-masing. Panggil dah tuh, mulai dah tuh. Kalau putih cek pak, lihat. Kalau pipi bini bapak putih, ya Baido. Iya. Hitam Ustaz, pipi bini saya, ya Sauda. Iya. Panggil. Belang-belang Ustaz. Ya ampun. Ya belang-belang. Panggil pakai panggilan kesayangan. Jangan nungguin lupa. Karena kan orang manggil pakai sayang kudu lupa dulu pikun. Ada nenek-nenek, aki-aki sama nenek-nenek. Akinya manggil perempuannya bininya yang, perempuannya manggil suaminya beb. Aki-aki sama nenek-nenek. Engkau ngapa rahasianya sih Kong? Umur segini masih bisa romantis baik sama istrinya. Bukan apa-apa, gue lupa nama bini gue. Gitu. Lah bininya juga lupa nama lakinya. Ya panggilnya yang sama beb. Begitu jangan nungguin pikun kalau mau manggil romantis. Ya bu, ya panggil ayang gitu. Iya. Cium tangan suaminya, bangunin subuh suaminya, kalau nggak bangun-bangun cium jidatnya gitu ya. Kenapa nyium jidat atau cium tangan suami? Sebagaimana cium hajar aswad, apalagi pas lakinya pada iteman dikit gitu ya. Hajar aswadnya double dah tuh. Ya Allah, bercanda mulai bu ya, nggak apa-apa bu ya, biar gampang saya mah. Orang kan kalau ngaji kalau ngomel doang nih, ngomel doang, serius banget serius, ngerti kagak ngantuk iya. Di antara pulang-pulang ngedumel, tadi tidak dapat ceramah apa, tahu ustadz ngomel doang begitu. Ih bener dah, bener. Nih majlis taklim nama sekarang, dulu orang-orang tua kita dulu namain majlisnya majlis taklim. Emang tuh saya begitu, majlis taklim. Apa majlis taklim? Majlis dibentak-bentak orang alim, begitu.
demi kepentingan kita. Iya, makanya beda sekarang mah. Ya. Anak kita ngaji sama guru ngajinya, sekarang diomelin, orang tuanya marah sama guru ngajinya. Tuh belum berapa lama tuh guru ngaji dimasukin penjara gara-gara apa? Dijewer anaknya, dicubit anaknya. Orang tua dulu coba, ibu-ibu pasti ngerasain. Ya, yang tukang ngaji mah pasti tahu dah. Asal pulang ngaji, habis diomelin sama guru ngaji, ngadu sama orang tua bukan belain, nambahin. Benar. Guru lu nggak bakal begitu kalau lu kagak bener mah begitu. Kalau lu bener mah nggak bakal begitu. Orang tua kita dulu. Tuh dulu sama orang tua kita tuh. Ngaji makanya orang-orang dulu bener, biar dikit bener. Sekarang orang ngajinya banyak, belajarnya banyak. Nggak bakal hilang, ilmu tetap ilmu, pahala tetap dapat pahala, tapi aplikasi dalam hidup dan kehidupan ini yang kurang. Satu, nih ciri orang sengsara, dia melupakan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, ciri orang sengsara, zikrul hasanatil madiyah. Kerjaannya dia ingat-ingat kebaikan yang udah pernah dia lakukan. Nih kadang-kadang kita kebalik, kebaikan itu kudunya kita lupain. Dosa seharusnya kita sering ingat-ingat. Kita akan kebalik, dosa kita lupain, kebaikan kita ingetin mulu. Ada yang nyombong tuh di Baitul Mutakin, kalau bukan gua yang beliin plastik mah itu begitu. Plastik. Aduh. Plastik. Begitu. Yuk lupain kebaikan kita biar kekal dan sempurna dari sisi Allah. Yang kita dapat pahala, yang kita dapat insya Allah sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Kebaikan lupain aja, sedikit banyak lupain aja. Yang harus kita ingat dosa-dosa kita. Asal mau tidur tuh kita ingat tuh dosa-dosa kita. Ya Allah, seharian ini bikin apa ya saya? Ya Allah, dosa apa ya saya? Ingetin. Ya. Kedua, orang sengsara sering mengingat kebaikan, ciri orang bakal belangsa. Nah. Tiga, ciri orang bakal sengsara, orang tidak bahagia, orang bakal belangsa. Apa dia? Nazaruhu ila man fawqahu fid dunya. Kegiatannya dia memandang kepada yang lebih tinggi daripada dia tentang perkara dunia. Bawaannya iri, baik iri sama tetangga. Tetangga beli kulkas, dia yang menggigil. Iri, meriang, iri, baik iri. Ya, hasut, asal orang susah girang, asal orang seneng dia susah gitu. Jangan sampai tuh kita lupain. Kenapa? Kalau orang melihat pandangan dunianya kepada yang lebih di atas daripada dia, nggak bakal jadi orang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau syukur Allah tambah, kalau kufur Allah berikan azab. Nauzubillah min. Makanya sekarang banyak, mudah-mudahan kita jangan gaji besar, gaji gede, duit banyak tapi nggak berkah, nggak cukup. Maka yang paling penting buat kita, sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Yang paling penting adalah